Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Happy Novrianti Purwadi. Saya sebagai dosen tetap program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Banten. Saya sebagai seorang dosen mempunyai kewajiban dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah dalam bidang pengajaran. Kali ini saya membuat video pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, di mana video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diadakan oleh Kemendikti-Saintek, yaitu pada penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau disebut juga dengan PDD UKTPT pada tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Promosi Kesehatan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang didapatkan di semester genap tahun akademik 2025-2026, yaitu tepatnya diberikan pada semester 2 dan memiliki bobot sebanyak 2 SKS. Dengan 2 SKS teori dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 kali itu adalah UTS dan 1 kali itu adalah UAS. Deskripsi pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada program S1 Kesehatan Masyarakat yang berfokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip dasar promosi kesehatan sebagai upaya preventif dan promotif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini mengintegrasikan teori perilaku kesehatan, konsep determinan sosial kesehatan, serta strategi intervensi promosi kesehatan berbasis bukti yang relevan dalam konteks Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Konsep Dasar Promosi Kesehatan merupakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Tahap delivery dilakukan melalui ceramah interaktif, pemanfaatan media pembelajaran digital, dan studi kasus untuk membangun pemahaman konseptual. Tahap interaction dilaksanakan melalui diskusi kelompok, presentasi, simulasi, dan pembelajaran kolaboratif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah. Tahap assessment dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, analisis kasus, presentasi, proyek sederhana, serta refleksi pembelajaran untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini yaitu: pertama, mengevaluasi metode pendidikan kesehatan, ilmu perilaku, dan substansi ilmu kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat esensial di tingkat pelayanan kesehatan sekunder. Yang kedua adalah mengintegrasikan analisis situasi kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan dengan pendekatan multidisiplin secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah mengintegrasikan program, regulasi, dan sistem kesehatan dengan pendekatan multidisiplin, bekerjasama, dan penuh tanggung jawab. Yang keempat adalah mengintegrasikan budaya setempat dalam mengimplementasikan program, regulasi, dan sistem kesehatan dengan pendekatan multidisiplin, bermoral, beretika, dan berdisiplin. Yang kelima adalah mempraktekkan komunikasi efektif dan pengembangan kerjasama untuk penguatan sistem kesehatan dengan pendekatan multidisiplin berwawasan sosial budaya. Yang keenam adalah mengintegrasikan ilmu kesehatan masyarakat dalam penurunan resiko kebencanaan kesehatan masyarakat dengan pendekatan multidisiplin bekerjasama dengan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh adalah mempraktekkan digital public health dalam implementasi program regulasi dan sistem kesehatan dengan pendekatan multidisiplin, mandiri, dan dengan berintegritas. Yang kedelapan adalah mempraktekkan ilmu kesehatan masyarakat dalam peningkatan mutu sistem kesehatan
berkelanjutan dengan pendekatan multidisiplin, mandiri, berintegritas, dan berdisiplin. Sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, filosofi, dan ruang lingkup promosi kesehatan sebagai upaya preventif dan promotif. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis determinan sosial, kesehatan, serta model perubahan perilaku dalam konteks kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menerapkan strategi intervensi promosi kesehatan termasuk advokasi, kemitraan, dan pengembangan media promosi kesehatan. Yang keempat adalah mahasiswa mampu merancang program edukasi kesehatan dasar bagi individu dan kelompok dengan pendekatan partisipasif. Sedangkan sub CPMK pada pertemuan mata kuliah ini adalah sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan filosofi, definisi, dan ruang lingkup promosi kesehatan atau sejarah perkembangannya. Media pembelajaran yang saya gunakan pada saat ini adalah RPS atau modul dapat diunggah di LMS, materi, studi kasus, dan artikel ilmiah. Yang ketiga adalah dengan menggunakan video pembelajaran dapat berbentuk micro teaching atau kuliah melalui Zoom. Pada mata kuliah ini terdapat kriteria penilaian yang terdiri dari komponen bobot penilaian, kehadiran 5%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 35%. Penilaian ini dinilai secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penugasan materi, partisipasif aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan GFORM sebagai rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini. Saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran dari saya secara langsung kepada mahasiswa untuk mata kuliah konsep dasar promosi kesehatan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana keadaannya, sehat sekarang? Sehat. Baik-baik saja? Baik. Udah sarapan belum? Sudah. Oke, kalau kayak gitu. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar promosi kesehatan ya. Sebelumnya saya akan absen dulu kalian. Nanti kalau yang nggak hadir, kasih tahu saya ya. Yang pertama ada Ayu Aulia, Ardelia Angga, Alvin Galih. Oke, berarti yang nggak hadir 2 ya. Oke, kita mulai pelajaran sekarang ya. Kelihatan yang di belakang? Kelihatan. Oke, kalau kelihatan, hari ini kita pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang yang namanya adalah peran promosi kesehatan dalam pelayanan kesehatan primer dan sekunder. Sini nggak kelihatan ya, saya bergeser ke sini. Nah, sinergi edukasi dan pencegahan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Di sini kita tahu ada yang namanya transformasi paradigma layanan, yaitu menggeser fokus utama sistem kesehatan dari yang dulu pendekatannya kuratif, kemudian kita harus ada yang namanya kolaborasi lintas tingkatan. Jadi, kalau ada pasien di tingkat pertama, vaskes pertama, itu harus diterima di tingkat berikutnya dan saling berkoordinasi dan saling lintas sektoral. Kalau ada pasien, ditelepon, pasien ini bisa tidak diterima. Kalau tidak bisa terima, telepon lagi layanan yang berikutnya. Seperti itu ya. Di sini kita akan belajar, nanti ada pengantar konsep dasar, ada definisi promosi kesehatan. Kemudian ada bagian 2, ada primer versus sekunder. Primer versus sekunder. Apa yang akan kita pelajari? Ada komparasi struktur, kemudian ada alokasi anggaran nantinya, kemudian ada matriks peran klinis. Dari sini kalian sudah tahu kenapa sih disebut
itu nanti bagian ada primer dan sekunder. Mana yang bagian primer, mana yang bagian sekunder, kalian pasti sudah terbayang. Apa sih itu primer, apa sih itu sekunder. Kemudian di bagian kelima ada integrasi dan solusi teknologi komunikasi. Kemudian ada studi kasus yang efisiensi dan tantangan solusi masa depan. Di sini ada pengantar promosi kesehatan. Itu lahirnya dari Ottawa Charter. Paham ya Ottawa Charter? Kemarin kita sudah bahas apa sih Ottawa Charter itu. Nah, sekarang kita bahas lagi. Apa sih Ottawa Charter? Di sini adalah proses yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kendali atas kesehatan mereka dan faktor-faktor yang mempengaruhinya guna mencapai derajat kesehatan yang optimal secara fisik, mental, dan sosial. Kemudian adanya pergeseran paradigma pelayanan untuk mendorong sistem transformasi kesehatan yang sebelumnya menitik beratkan pada pengobatan, yaitu tadi saya bilang awalnya kuratif, sekarang bergeser kepada preventif dan promotif. Karena tidak ada pengobatan-pengobatan, kita beralih kepada preventif, pencegahan, dan kita beralih kepada promosi. Kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat, tugasnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, maka dari itu pasti akan berkurang cost efektifnya, gitu ya. Kemudian di sini ada 3 tingkat pencegahan. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Intervensi hulu primer mencegah timbulnya penyakit melalui imunisasi dan edukasi pencegahan sekunder. Kemudian ada determinan kesehatan sosial kesehatan. Di sini ada kesehatan individu dipengaruhi secara dominan oleh faktor eksternal di luar pelayanan medis murni. Itu adalah lingkungan fisik dan sanitasi. Lingkungan fisik kalian itu seperti apa sih? Sanitasi, apa yo sanitasi? Siapa yang tahu? Kebersihan? Lingkungan sekitar kalian atau sekitar kita, gitu ya. Tingkat literasi pendidikan. Apa literasi? Sekarang kan banyak nih kata literasi. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, gitu ya. Kondisi sosial ekonomi, tahu ya kondisi sosial ekonomi itu seperti apa? Kemudian ada perilaku dan gaya hidup. Nah, ini yang susah dirubah. Gaya hidup kalian juga susah kan dirubah? Kalian masih makan junk food, ya kan? Kemudian masih makan apa lagi? Seblak. Nah, itu seblak yang nggak boleh ya. Kemudian kalau cowok gaya hidupnya apa nih yang nggak bisa dirubah? Merokok. Sekarang merokok udah nggak ada, diganti dengan apa? Vape. Lebih mahal rokok atau vape? Nah, itu gaya hidup laki-laki yang tidak bisa dirubah. Sebenarnya bisa dirubah, tapi agak sulit, gitu ya. Cowok-cowok tidak bisa berhenti merokok. Kalian advokasilah. Misalnya dia merokoknya di lingkungan rumah. Kalian memberikan advokasi kepada Pak RT atau Pak RW. Pak, ayo kita bikin KTR. Tahu KTR apa? Kawasan tanpa rokok. Itu kan mengeluarkan sebuah kebijakan di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita masuk tentang pelayanan kesehatan primer. Apa sih yang disebut dengan pelayanan kesehatan primer? Di sini ada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pasti pada paham. Yang disebut dengan FKTP. Kalau kalian sakit, vaskes satunya kemana sih? Nah, itu yang disebut dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya, ada puskesmas, ada klinik, kemudian ada dokter keluarga dan lain-lain. Ada gatekeeper utama kesehatan, yaitu berperan aktif dalam menyaring rujukan, kemudian mengelola penanganan kasus medis dasar secara tuntas serta menjaga efisiensi pembiayaan kesehatan nasional. Ada pendekatan preventif dan promotif. Ini adalah fokus utama yang ditekankan, pencegahan penyakit dan edukasi gaya hidup yang sehat. Kita lanjut sekarang ke sekunder. Tadi sudah primer, sekarang sekunder. Apa sekunder itu? Ada fasilitas yang lebih spesifik. Contohnya adalah tipe C dan tipe B. Jadi di atasnya dari vaskes 1.
ya. Kalian biasa nih fase satunya puskesmas. Selanjutnya di atasnya apa? Rumah sakit tipe C. Tipe C tidak bisa ke tipe B. Jenjangnya ada. Ya. Jadi di sini fasilitas spesialistik tipe C dan tipe B adalah pelayanan medis tingkat lanjut yang disediakan oleh tenaga medis spesialis di rumah sakit tipe C dan B dengan dukungan peralatan penunjang yang memadai. Kemudian sistem rujukan yang berjenjang. Tadi saya bilang itu semua harus berjenjang. Jadi kalian nggak bisa nih, orang tua kalian misalnya sakit, nggak bisa tiba-tiba datang ke rumah sakit tanpa membawa rujukan. Lain hal kalau masuknya itu lewat IGD, itu baru boleh. Jadi jangan sampai kan, saya nggak diterima di rumah sakit, nggak diterima bapak saya, kalau langsung ke poli nggak bisa, tapi kalau ke IGD bisa. Jadi harus berjenjang, puskesmas dulu, baru nanti ke rumah sakit tipe C atau tipe B. Kemudian di sini ada kuratif, rehabilitatif, dan preventif. Kalau di sekunder dilakukan ada pengobatan karena di rumah sakit. Setelah dikasih obat, kita rehabilitasi. Setelah direhabilitasi, baru kita lakukan namanya pencegahan biar tidak terjadi lagi penyakit yang berulang. Gitu. Paham sampai di sini? Kita lanjut ya kalau paham. Di sini ada integrasi layanan primer dan sekunder. Pertama, ada sistem rujukan yang berjenjang, yaitu mekanisme rujukan medis yang terstruktur demi efisiensi operasional dan optimalisasi. Yang kedua, ada rujukan balik efektif, yaitu pengembalian pasien dari rumah sakit ke puskesmas pasca stabilisasi untuk pemantauan terapi. Jadi kalau misalnya keluarga kalian yang habis dirawat di rumah sakit, itu akan balik lagi ke puskesmas. Pasca dia sakit, dia akan berobat ke puskesmas. Entah itu nanti ke puskesmas, bisa jadi juga tetap di rumah sakit, dirawat jalannya di bagian poli. Itu tergantung dari kebijakan rumah sakit tersebut. Di sini ada urgensi promosi kesehatan. Nah, di sini kenapa sih investasi promotif preventif menjadi fondasi utama pelayanan kesehatan? Yang pertama, efektif dan manusiawi, yaitu mencegah timbulnya penyakit jauh lebih efektif dan manusiawi daripada mengobati komplikasi yang sering kali menurunkan kualitas hidup pasien. Kemudian ada efisiensi anggaran negara. Tadi kan kita di awal sudah bilang bisa menekan atau cost efektif dari pembiayaan atau dana gitu ya. Nah, di sini menekankan beban pembiayaan kesehatan negara atau BPJS akibat tingginya kasus penyakit kronis tidak menular yang terus memakan porsi terbesar APBN sektor kesehatan. Ada yang tahu apa sih penyakit kronis yang tidak menular yang banyak sekali diderita oleh masyarakat Indonesia? Apa penyakit kronis? Hipertensi. Tadi apa? Diabetes, gula. Apalagi? Ginjal. Itu kan tidak menular. Apalagi? 3 penyakit yang paling membunuh itu adalah hipertensi, gula, darah tinggi. Hipertensi, gula, apalagi? Jantung. Ibu dari segala masalah penyakit ada di gula. Gula itu bisa mengkomplikasi semuanya. Nah itu, kalau kita bisa mencegah, itu pasti akan mengurangi pembiayaan. Tapi tadi kalau gaya hidupnya kita hedon, maksudnya kita makan ini, banyak sekali yang kita makan tanpa memperhatikan gaya hidup kita. Minum misalnya, jam sekian kalian minum kopi, pagi-pagi udah minum kopi. Saya tahu di sini ada yang minum kopi pagi-pagi. Minum es kopi, nanti jam sekian minum lagi yang manis lagi. Jam sekian minum lagi yang manis lagi. Sekarang tidak apa-apa. Tapi efek selanjutnya bagaimana? Itu yang harus kita ingat, efek di depannya. Gitu ya. Kemudian ada kemandirian masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Ingat, Promkes itu merubah sikap, pengetahuan yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu. Jadi kita harus memandirikan masyarakat dengan cara, ada nanti di belakang, dengan cara GERMAS, Gerakan Masyarakat
sehat. Itu. Nah, kalian jangan sampai nih nggak tahu nih isi piringku nih anak kesmas nih, gitu ya. Nah, kemudian ada pemberdayaan aktivitas fisik mandiri. Setiap hari kalian semua, bukan hanya saya, itu harus melakukan aktivitas fisik 30 menit. Apa sih aktivitas fisik yang harus kita lakukan? Olahraga. Kalau misalnya masak, boleh nggak sih selama 30 menit? Itu termasuk aktivitas fisik bukan? Itu aktivitas fisik atau kegiatan sehari-hari? Jadi kalau yang aktivitas fisik itu yang seperti apa? Jalan, terus berolahraga. Kalau jalan-jalan di mall, termasuk aktivitas fisik bukan? Yakin aktivitas fisik? Nah, itu harus dibedakan antara aktivitas fisik dengan kebutuhan sehari-hari, gitu ya. Kalau masak kan itu aktivitas sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari. Tuh. Kemudian di sini ada Promkes di tingkat primer, deteksi dini atau screening. Ada penyelenggaraan posyandu, posbindu, PTM, penyakit tidak menular. Yaitu mobilisasi masyarakat secara berkala dan terstruktur untuk memantau status kesehatan populasi secara langsung di tingkat rukun tetangga dan desa. Jadi setiap RT atau RW itu sudah ada harus yang namanya posyandu. Tidak hanya posyandu bagi bayi atau balita, itu bagi orang dewasa, buat remaja, buat lansia pun harus ada. Gitu, ya. Kemudian screening rutin parameter vital, yaitu pengukuran komprehensif yang mencakup tekanan darah, kadar gula, kolesterol, serta indeks massa tubuh atau IMT guna mendeteksi dini resiko penyakit degeneratif. Kalian pasti kalau yang masih muda itu, aduh ini berat badan saya naik nih, ini gimana? Bagus kalau gitu, dibandingkan nanti seperti saya, udah berumur, nah ini sudah susah nih mengontrol indeks massa tubuh. Tapi kita harus diimbangi dengan tadi makan makanan kita, gaya hidup kita. Tuh. Kemudian ada intervensi dini kelompok beresiko dini, yaitu tindakan klinis preventif, konseling edukatif. Jadi kalau misalnya di lingkungan kalian ada yang sakit DM, ada yang sakit hipertensi, itu harus kita edukasi atau kita punya suatu grup. Oh ini grup hipertensi, oh ini grup gula darah atau diabetes, oh ini grup penyakit ini. Nah itu harusnya ada difasilitasi dengan itu. Nanti kita akan masuk di dalamnya untuk melakukan edukasi. Jadi setiap hari ini kita lakukan edukasi. Ada grup WhatsApp, kita sebarkan. Oh ini nih pola makanan hari ini, menu hari ini ya untuk yang diabetes, menu hari ini yang untuk darah tinggi, menu hari ini yang untuk jantung misalnya. Nah itu harus di-share terus, diedukasikan oleh kalian. Mungkin pada saat awal kita nggak tahu, anak saya nggak usah lah yang namanya imunisasi polio misalnya. Sekarang nggak apa-apa anaknya, tapi kedepannya bagaimana kehidupannya. Nah ini tugas kalian sebagai seorang kesmas adalah mengedukasi ini, bahwa imunisasi ini sangat penting bagi kita semua. Sekarang nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi ke depannya bagaimana anaknya? Kehidupannya bagaimana? Ntar tiba-tiba sakit polio bagaimana? Campak, kalau yang disuntik campak tidak akan berbahaya, mungkin akan totol-totol sedikit, tapi kalau yang tidak disuntik, itu kan bisa sekujur tubuh, bisa mengakibatkan yang lebih fatal. Kemudian Promkes di tingkat sekunder atau edukasi pasien. Jadi kalau di rumah sakit kita melakukan edukasi kepada pasien. Ketika pasien mau pulang, kita harus lakukan edukasi. Apa sih edukasi yang kita lakukan? Itu kita menitik beratkan kepada gimana sih kita melakukan kepatuhan terapi, minum obat yang secara teratur. Kemudian pencegahan yang kambuh lagi. Jadi biar nggak kambuh kita harus bagaimana gitu ya. Kan sekarang tugas kita itu adalah rehabilitasinya dia. Kita mau melakukan apa sih? Pertama ada pemulihan fisik terpadu. Kemudian ada latihan gerak fungsional dan ada dukungan psikososial. Orang stroke itu harus punya dukungan psikososial.
Jangan sampai dia sudah stroke tapi dukungan dari keluarganya tuh nggak ada. Yang diperlukan adalah semua dukungan dari keluarga gitu. Kemudian layanan konseling klinik rawat jalan. Penyediaan layanan konseling klinis yang terstruktur bagi pasien rawat jalan dengan tingkat kecemasan tinggi guna mendukung stabilitas emosional. Nah, ini harus ada konselingnya. Jangan dia cemas. Kalau dia cemas, penyakitnya akan timbul lagi. Laktasi, kita nggak bisa. Kita cuma memberikan edukasi aja. Tapi yang melakukan pemijatan payudara dan apa itu adalah kebidanan. Jadi kalian tuh tidak bisa berdiri sendiri, tapi kalian harus meminta bantuan pada bidan atau pada perawat sesuai dengan kompetensinya. Kemudian edukasi media sosial. Kalian punya grup namanya media sosial. Kalian punya grup itu dikasih terus tuh edukasi. Misalnya kalian masuk edukasi tentang hipertensi, tiap hari dikirimin tentang edukasi hipertensi. Itu edukasi media sosial. Nah, ini ada studi kasus. Pertama, promkes di puskesmas, yaitu kita harus ada pemberdayaan kader, kemudian ada edukasi MPASI bergizi, kemudian ada hasil dan dampak dari program yang kita laksanakan. Tantangan utamanya apa sih kalau kita melakukan promkes ini? Di sini ada rendahnya literasi kesehatan dasar. Literasinya kurang. Kemudian infodemik dan hoax tentang kesehatan online. Sekarang di TikTok, di Instagram, di YouTube itu banyak banget hoax tentang kesehatan. Beli ini nanti penyakit ini akan sembuh, lakukan ini penyakit ini akan sembuh, beli alat ini gula darah tidak akan berulang, sembuh dalam waktu 2 minggu misalnya. Itu adalah yang disebut dengan infodemik atau hoax kesehatan online. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita menuju ke yang paling ujung. Siapa yang mau bertanya? Ibu mau nanya, analisisnya dampak apabila sistem pelayanan kesehatan hanya berorientasi pada pelayanan rumah sakit tanpa memperkuat pelayanan primer. Oke, jadi sistem pelayanan kesehatan dia hanya berorientasi pada pelayanan rumah sakit, gitu ya. Jadi di sini meningkatnya angka rujukan itu, jadi beban rumah sakit ini lebih tinggi. Makanya kadang-kadang pelayanan BPJS itu lambat. Sebenarnya tidak lambat, karena itu adalah mengantri. Karena menumpuk, jadi menjadi tinggi bebannya. Kemudian biaya pelayanannya pun akan meningkat. Jadi jangan salahkan BPJS-nya, karena itu tadi sakit maunya dirujuk. Sudah dirujuk di rumah sakitnya penuh. Nah, itu kan pembiayaannya jadi meningkat, kemudian pasiennya jadinya terdeteksinya akan lama penyakitnya, gitu. Ada lagi yang lain? Gimana Neng? Tadi yang nanya udah puas? Oke, sudah? Kalau sudah, keluarkan smartphone kalian. Oke, keluarkan smartphone kalian. Saya akan memberikan kuis. Silahkan dibuka ini. Dijawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Sudah? Oke, kalau sudah disubmit, kita tutup kuisnya. Silahkan dikumpulkan, disubmit. Jadi sudah paham ya tentang apa itu tadi konsep dasar promosi kesehatan. Itu ada pendekatan primer dan sekunder. Jadi paham ya. Jadi jangan menyalahkan pihak manapun, tapi kita harus sadar diri dulu. Gitu ya, sadar diri, gaya hidup kita diperbaiki, kemudian kita harus tahu gimana promotif itu. Gitu. Oke, sampai di sini kelas kita. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang belum jelas? Cukup. Oke, saya tutup untuk kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya, sampai kita ketemu di minggu depan. Sekian deskripsi singkat serta video pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar promosi kesehatan. Semoga dapat memberikan gambaran sebagai salah satu tugas dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan dan pengajaran yang saya laksanakan di program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat di Stikes Banten. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.